Nah, sebelumnya saya pengen cerita sedikit bahwa ya seperti kebanyakan ibu-ibu yang udah punya anak gitu ya dan udah mulai bertambah umurnya, pastinya kebanyakan mengalami masalah dengan berat badan gitu. Jadi saya tuh udah eh, mencoba berbagai macam diet lah ya gitu, metode diet. Yang akhirnya saya ketemu si Shano Slimming, CK, dan Fontaine ini dan akhirnya sangat-sangat jatuh cinta sama ketiga produk ini. Karena apa sih? Karena dietnya itu sangat gampang gitu loh. Dan diet itu sebenarnya gini ya, kita nggak bisa lakuin eh, diet drastis, diet yang menyiksa, karena diet itu harus kita lakukan seumur hidup. Jadi kita harus memilih pola makan, pola hidup yang akan kita jadikan sebagai pola yang seterusnya supaya diet kita apa supaya badan kita itu stabil berat badannya. Pasti teman-teman semua di sini sering dengar kan, wah aku habis pakai produk ini turun nih sampai belasan kilo, tapi 3 bulan kemudian bounce back. Mungkin pertama awalnya naik mungkin 3-4 kilo, tapi lama-lama bisa naik sampai kembali ke berat badan semula atau bahkan lebih lagi dari itu. Nah, dari sini pengalaman saya diet dengan menggunakan Cyano Slimming, CC, dan Fontaine, itu saya dari 2017 sampai sekarang berarti sudah sekitar 6 tahun, itu berat badan tidak bounce back sama sekali. Dan saya sangat happy menjalankan metode diet ini gitu loh. Makanya di sini saya dan LWG pengen berbagi mengenai program ini. Dan next slide please. Selain produk-produk yang dipakai sangat simple, kita juga punya challenge 3 bulan yang hadiahnya sangat-sangat amazing ya gitu. Cukup dengan mengikuti secara rutin 3 bulan program kita ini, teman-teman semua bisa mendapatkan berbagai hadiah. Slide-nya belum nongol ya. Nah ini, bisa mendapatkan berbagai macam hadiah hingga uang tunai sebesar 5 juta. Ini bukan bukan hanya satu orang ya yang bisa menang 5 juta ya, tapi yang benar-benar hasilnya memang bagus, teman-teman semua berhak dapat hingga 5 juta per peserta. Gitu, luar biasa ya LWG ya. Nah, mari kita lihat next slide please. Next. Mari kita next lagi. Next lagi. Jadi sebenarnya sangat simpel. Saya nggak tahu di sini ada slide-nya nggak ya. Ada cara pola makannya harusnya. Nah, ini. Jadi contoh programnya ini sangat simpel. Kita masih bisa makan apa yang kita sukai tanpa harus banyak pantangan-pantangan. Cukup dengan pagi kita sarapan dengan 2 saset CG beserta chia seed. Ini untuk lebih kenyang ya. Next-nya kita masih bisa sarapan ringan lagi, buah atau roti atau mungkin setengah mangkok oatmeal atau bubur atau sayur-sayuran, salad. Next-nya lagi, kita minum Cyano Slimming 30 menit sebelum makan. Dan untuk yang punya masalah lambung, kita bisa minumnya setelah makan. Next-nya lagi, kita makan siang. Makan siangnya pun seperti biasa, tapi kita hanya nge-switch ya, memperbanyak sayuran dan protein, karbohidratnya dikurangin. Ini contoh paling gampangnya dengan piring nih, setengah piring sayur, seperempat piring karbohidrat, dan seperempat piring protein. Next-nya lagi,
kita masih bisa snacking lagi di sore hari, dan next-nya lagi kita masih ada dinner lagi, tapi skip aja karbohidratnya karena kita kalau malam itu sudah nggak terlalu banyak aktivitas ya, kita perbanyak sayur dan protein. Sebenarnya teman-teman kalau makan sayur itu lebih kenyang ya dibanding makan karbohidrat. Jadi yang dibilang orang Indonesia biasanya kalau belum makan nasi kayak belum makan, itu teman-teman jangan khawatir. Kalau disertai minum cyanoslyming 2 saset per hari, pasti teman dan air hidrogen tiap 90 menit itu minum setengah botol, teman-teman pasti saya jamin tidak akan kelaparan dan tidak akan tersiksa menjalankan diet ini, diet WLC ini. Malam sebelum tidur kita minum 1 saset cyanoslyming lagi. Cukup hindarin makanan-makanan yang memiliki kalori tersembunyi seperti gorengan, saus-saus ya, seperti dressing salad. Mungkin kalau kayak yang hobinya makan pecel itu bumbu kacangnya, bumbu gado-gadonya itu juga dikurangin. Terus minuman manis ini yang sering kali skip ya. Jadi makanku udah dikit tapi ternyata minumnya boba gitu. Tiap hari selalu ada minum boba atau minum even jus pun kalau kita pesen jus itu suka biasanya ada susu atau gulanya. Jadi saya biasanya kalau jusnya pesen di luar saya selalu kasih note tanpa gula gitu. Jadi minuman manis, gorengan, tepung-tepungan, dan saus-saus ini itu sebenarnya kalori tersembunyi yang seringkali kita suka lupa kalau itu sebenarnya kalorinya tinggi gitu. Nah, teman-teman semua di sini yang belum join WLC, pastikan segera join, hubungin upline-nya untuk order produknya segera karena program WLC ini terbatas hanya sampai Agustus ya, Dev ya? Iya, sampai Agustus ya. Iya, jadi jangan sampai teman-teman nggak manfaatin supaya kita sama-sama capai body goal, sama-sama bisa maintain berat badan ideal kita dengan cara yang sangat mudah dan menyenangkan. Bahkan ini bentar lagi kita pengen dengar sharing dari teman-teman. Ada 2 orang ya, yang udah ngikutin program WLC ini dan kebetulan dua-duanya ini kemarin ikut berangkat cruise dan saya tahu betul yang ada yang kedua ini nanti ini benar-benar saya tahu benar-benar orangnya itu aktif banget arisan hampir tiap hari kumpul-kumpul hampir tiap hari ngafe gitu. Mari kita dengerin aja langsung ya. Balikin ke Sam ya. Thank you Sam. Oke, thank you Bu Linda, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semua, buat hiking semua malam hari ini yang hadir di Hydrogen Talk yang belum join dengan program BLC, buruan hubungi upline-nya, hubungi yang mengundang malam hari ini. Aku mau ikutan dong join program BLC gitu. Dan tadi udah disampaikan program ini terbatas sampai di bulan Agustus. Dan malam hari ini kita akan dengarkan ada 2 orang yang akan sharing atau cerita tentang pengalaman mereka mengikuti program WLC dan bagaimana mereka sudah terbantu penurunan berat badannya dengan program WLC dari LWG. Nah, malam hari ini saya panggilkan ada Ibu Feli ya yang pertama ya. Ya betul, Ci Feli dulu ya. Iya, Nah, ini Ci Feli join. sudah. Selamat malam, Ci Feli. Malam, Ci. Malam. Makasih, Sam. Oke. Hai, Ci Devi. Halo, Ci. Halo juga. Iya. Dengar boleh kan deh langsung cerita, Ci. Kedengeran kok. Kedengeran. Ya. Dia boleh langsung cerita nih, Ci. Gimana pengalamannya gitu untuk program BLC. Beres. Oke. Selamat malam, teman-teman Hai Geng. Salam kenal, saya Feli. Di sini saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya mengikuti program WLC dari LWG. Seperti yang saya ketahui, saya memasuki umur 50 tahun itu, metabolisme tubuh saya pasti akan menurun.
Jadi semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh saya akan terjadi pembakaran kalori yang sudah melambat. Dan ujung-ujungnya terjadi penumpukan kalori yang dalam bentuk lemak. Dan seperti yang saya ketahui, lemak di perut saya memang sudah menebal. Apalagi ada teman-teman kalau sudah mengucapkan selamat ulang tahun ke saya sudah harus cukup khawatir lemak di dalam perut saya juga akan semakin menebal. Karena saya tahu pembakaran kalori di dalam tubuh saya sudah sangat menurun. Saya mikir saya harus menemukan satu cara untuk menurunkan berat badan, terutama lemak di dalam perut. Tapi saya tidak bisa mengikuti diet-diet teman-teman saya yang kalau makan harus menimbang-nimbang dulu sebelum masuk ke mulut, kemudian harus konsumsi pil yang dalam jumlah puluhan. Saya orangnya tidak suka ribet, saya ingin simple. Nah, kebetulan si Linda dan si Devi pada saat berkunjung ke Medan, saya diedukasi mengenai program WLC dari LWG. Setelah saya mendengar, setelah saya memahami, saya pikir kayaknya ini nih program yang saya cari karena cukup simpel, hanya butuh 3 macam barang. 1 air hidrogen, 2 CS, dan ketiga adalah CG. Oke, akhirnya saya memutuskan masuk kelasnya Mama Pawang Lemak kita, si Linda. Di sana saya cukup fun dalam kelasnya. Karena selain saya diedukasi cara mengubah habit, karena memang disampaikan, di sini kita bukan diet mati-matian, tapi yang diajarkan adalah bagaimana cara mengubah habit kamu yang selama ini sudah salah. Saya ini pemakan semua makanan, baik makanan sehat maupun tidak sehat. Jerawan, goreng-gorengan, santan, semua saya lintas. Akhirnya saya diajari bagaimana cara mengubah habit saya. Kemudian di kelas itu cukup ini karena setiap minggu kita harus wajib melaporkan hasil kita kepada Mama Pawang Lemak kita. Nah, enaknya si Linda akan mengevaluasi semua hasil kita. Jika ada yang naik, dia akan kupas secara tuntas apa-apa saja yang membuat kenaikan seperti itu. Dan saya suka di dalam kelas juga karena banyak diskusi yang sangat bermanfaat. Banyak ibu-ibu yang jago masak di situ. Diajarin cara masak sehat, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Jadi menurut saya cukup fun. Akhirnya saya enjoy mengikuti program dari WLC tersebut. Dan memang bisa dilihat dari hasilnya, dalam seminggu, saya setelah mengikuti programnya, saya mengalami penurunan sebanyak 2,6 kilo. Minggu kedua, saya juga mengalami penurunan menjadi 3,4 kilo. Tapi selama itu saya ada skip suplemen CS karena saya takut kalah nggak dapat makan di sana karena makannya kan 24 jam. Nah, saya skip CS, tapi yang tidak saya skip adalah air hidrogen ini. Air hidrogen ini saya tetap bawa setiap hari. Sampai saya men-setting di handphone saya setiap 90 menit harus bunyi untuk mengingatkan saya minum air hidrogen ini. Dan setelah pulang, saya barusan menyadari berat badan saya tetap stabil, sedangkan saya ada skip satu suplemen. Saya barusan sadar ternyata air hidrogen ini sangat membantu saya, karena memang sudah ada penelitiannya, bahwasanya selama 90 menit pada saat kita konsumsi air hidrogen, itu akan menaikkan, mengaktifkan kadar hormon leptin kita untuk menurun nafsu makan kita. Selain itu juga akan mengaktifkan enzim untuk membakar lemak. Padahal pada saat itu saya tidak ada olahraga sama sekali. Kalau di Medan, saya masih melakukan olahraga seminggu 2 kali. Namun di Klus, yang selama seminggu saya tidak olahraga, saya makan kalapan, tapi saya tetap konsumsi air hidrogen ini. Terakhir, kalau menurut saya sebenarnya yang sangat membuat saya tetap stabil kondisi timbangan saya terletak pada air hidrogen ini karena tidak pernah saya skip, didukung oleh suplemen CG dan CS. Dan karena inilah foto saya yang cakep sekali. Semoga penjelasan saya, cerita saya bisa menginspirasi teman-teman bahwasanya minum air hidrogen itu sangat membantu menurunkan berat badan. Oke, terima kasih. Oke, thank you Cifeli, luar biasa ya ceritanya ya. Bahkan tadi itu dibilang pulang dari cruise itu naik 1,2 kilo ya.
atau 1,5 kilo gitulah. Dan dalam waktu 2 hari udah balik normal lagi, udah turun lagi gitu ya. Padahal di cruise saya yakin itu makannya udah enak-enak, terus makannya pasti juga banyak. Kapanpun mau makan selalu ada tersedia gitu kan. Dan tadi juga sempat diceritakan bahwa tetap konsumsi rutin air hidrogen. Di awal tadi juga Dr. Andi udah menyampaikan bahwa air hidrogen juga bisa membantu menurunkan berat badan, asal minumnya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi tadi sempat dibilang bahwa kalau minum air 2 liter itu untuk orang yang berat badannya 50 kilo. Kalau orang berat badannya di atas itu, kebutuhan minum airnya juga harus lebih banyak. Gitu. Tadi sempat saya lihat kalau kira-kira kalau berat badan 90 kilo itu minumnya harus kurang lebih sekitar 4 liter deh kalau saya nggak salah lihat. Oke, thank you Ci Feli, luar biasa. Tetap semangat, tetap sehat selalu, dan tetap konsumsi produk-produk dari LWG. Dan malam hari ini, yang kedua, kita akan dengar cerita sharing yang sudah terbantu juga dengan program WLC dari LWG. Malam hari ini, Ci Siok ya. Apakah sudah ada? Sudah hadirkah? Halo, selamat malam. Nama saya Siok. Halo, selamat malam Ci Siok. Nah, ini juga langsung aja cerita dulu deh, Ci. Bagaimana WLC bisa membantu penurunan berat badan dari Ci Siok. Silakan, Ci. Ya, saya ikut program diet ya, gitu. Saya kemarin kan waktu itu saya baru pertama kali ini berat badan saya sampai 50. Banyak. Terus saya setiap hari konsumsi air hidrogen, setiap 1,5 jam disarankan untuk minum air 250 cc, saya minum rutin, sama itu CF, CG rutin. Kayak kemarin pulang dari cruise ya, tahu sendiri kan makan saya banyak full sampai malam-malam, tengah malam masih makan pizza, tapi banyak banget. Sempet takut juga tuh ditimbang, waduh, pasti naik nih. Nge-lag deh. Halo. Iya, Ci. Nge-lag ya? Udah lancar kok, Ci. Ya. Thank you, Ci Siok. Ada lagi yang mau disampaikan? Luar biasa loh, pulang dari cruise malah turun ya. Iya. Yang saya heran, saya nggak jaga makan sih. Selama ini saya nggak pernah laporan ke Linda karena emang saya makannya malam saya mesti makan apa aja makan gitu. Gak ada pantangan tapi ternyata bisa turun dengan ya ini dari air hidrogen, CFCG yang membantu. Oke, luar biasa. Kombinasi dari air hidrogen, cyanoslimming, dan klorofil gamma tentunya ya membantu. Tadi ada Ci Feli juga Ci Siok dalam menurunkan berat badan. Dan info dikit, saya juga turun 12 kilo loh sebenarnya dari 1 tahun yang lalu. Oh iya. Dengan kombinasi 3 produk itu. Jadi memang benar luar biasa, dan program WLC ini emang satu program yang bukan yang ekstrim ya, kita dibilang untuk diet. Tadi Bu Linda udah sampaikan bahwa
di program BLC itu sebenarnya bukan cuman kita mau diet ekstrim, sebenarnya bukan diet malahan. Makanya temanya adalah don't diet, tapi change your habit. Tuh. Jadi kita mau merubah habit kita supaya kita bisa menjaga berat badan dan malah bisa menurunkan berat badan. Oke, jadi berikutnya kita akan masuk langsung ke sesi tanya jawab. Teman-teman yang ada mau pertanyaan-pertanyaan boleh langsung chat aja ya. Nah ini saya ada mau coba akan baca beberapa pertanyaan. Coba saya naik dulu. Nah, ini ada satu pertanyaan untuk Dr. Andi. Ada satu pertanyaan seperti ini. Tadi dipaparkan bahwa air hidrogen ini dapat membantu fatty liver dan obesitas dan lain-lain, dan mengatasi inflamasi dari efek perlemakan hati dan obesitasnya. Nah, pertanyaannya terkait fenomena naiknya lagi kasus COVID dan potensi penyebaran COVID pasca arus mudik Lebaran, gitu ya. Nah, obesitas itu kan juga disebut salah satu dari komorbid dari COVID. Apa karena bisa memperparah COVID-nya gitu? Karena orang obesitas itu kan badannya sudah meradang dan ditambah lagi kalau terinfeksi COVID gitu. Makanya air hidrogen itu lebih baik minum. Dan inhalasi cocok untuk pencegahan sampai adjuvan dan pemulihan long COVID. Nah, kira-kira pertanyaan seperti itu. Dr. Andi mungkin bisa dibantu jawab. Ya, jadi kalau obesitas itu memang harus dianggapnya sebagai tadi yang saya sampaikan di awal tuh memang harus dianggap sebagai satu penyakit atau sebagai satu minimal faktor risiko penyakit berat gitu ya. Jadi nggak dianggap sekedar yang banyak di masyarakat tuh sekarang kelebihan berat badan itu dianggap cuman masalah penampilan aja, atau bahkan di beberapa negara di mana obesitas itu dianggap satu bentuk kayak tren gitu ya. Jadi kalau orang yang gemuk tuh berarti orangnya makmur gitu ya. Ada beberapa negara kayak gitu tuh nggak dianggap satu penyakit. Nah itu tuh kalau kayak gitu nanti cara memandang kita seperti itu tuh nanti bahaya. Jadinya malah si obesitas tuh nggak terlalu dipermasalahkan sebagai satu faktor risiko penyakit ya. Nah ini juga misalnya dalam hal hubungannya dengan COVID ya, dari penelitian tuh orang-orang dengan faktor risiko tertentu kayak diabetes atau punya penyakit jantung, punya penyakit kanker atau punya penyakit kelebihan berat badan misalnya, itu tuh risiko kena COVID-nya pertama lebih besar. Yang kedua, kalau udah kena COVID, risiko kena komplikasinya juga lebih besar. Jadi itu salah satu motivasi untuk menurunkan berat badan itu bukan sekedar supaya enak kalau foto-foto nggak minder gitu, tapi lebih banyak untuk faktor kesehatannya, karena yang itu yang jauh lebih penting dibandingkan faktor-faktor yang lain. Jadi memang kalau COVID sendiri tuh dia tuh berat badan kelebihan itu, obesitas itu meningkatkan risiko terkena COVID, dan kalau udah terkena dia terkena komplikasi yang lebih berat dibandingkan orang yang berat badannya normal atau ideal gitu. Mungkin gitu. Oke. Baik, Dokter Andi, mungkin itu sudah bisa menjawab ya. Nah, kedua nih, Dok, berhubung sekarang ini lagi bulan puasa, tentu konsumsi air hidrogen kan hanya dibolehkan saat berbuka puasa atau ketika pagi sahur gitu ya mungkin ya. Nah, bagaimana hukumnya inhalasi gas hidrogen, Dok? Apakah diperbolehkan nih bagi teman-teman Muslim yang saat ini sedang berpuasa? Kalau sampai saat ini sih kebanyakan ulama tuh yang mengevaluasi ya, ulama kontemporer ya, maksudnya yang dulu kan belum ada masalah inhalasi segala macam kan belum, itu kan metode pengobatan baru. Jadi sampai saat ini sih nggak ada masalah karena dia tuh tidak istilahnya masuk lewat saluran cerna, tidak mengenyangkan, tidak menyebabkan tidak berhubungan dengan berat ringan puasanya gitu ya. Jadi banyak kalau kita nyari di internet aja masalah inhalasi, seperti inhalasi kan nggak cuma hidrogen, misalnya inhalasi oksigen juga, atau inhalasi misalnya obat-obat asma juga kan ada yang masuk lewat inhalasi, itu sepakat kebanyakan tidak ada masalah, tidak membatalkan puasa. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan asupan hidrogen di dalam bulan puasa ini ya dengan mengkombinasikannya lebih banyak lagi inhalasi ya. Tapi kalau salah satu menyiasatinya itu memang
harus banyak minum pada saat sahur. Jadi bangun tidur, sebelum sahur tuh kita minum yang banyak, kemudian nanti makan, terus sudah makan minum lagi yang banyak, terus pas buka tuh minum lagi yang banyak sampai menjelang tidur. Memang risikonya bakal sering buang air kecil ya, tapi setidaknya target cairan yang sesuai berat badan itu bisa tercapai. Nah, jadi maksudnya kalau inhalasi hidrogen tuh bisa masuk hidrogen lebih banyak, tapi airnya kan enggak, kebutuhan kita akan cairan juga tetap harus dipenuhi. Walaupun hidrogennya banyak lewat inhalasi, si cairannya terlalu sedikit juga kurang bagus buat kesehatan. Jadi artinya selain untuk masuk menambah hidrogennya memang perlu dengan inhalasi, dan itu juga enggak masalah ya, dengan inhalasi tidak membatalkan puasa. Dan juga tapi kita harus mensiasati, jadi lebih banyak minum pada saat sahur dan lebih banyak minum lagi sejak buka puasa sampai menjelang tidur gitu. Ini gitu. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk jawabannya, bantu jawabnya. Nah, saya juga mau cerita sedikit. Tadi sempat dokter Adi menyampaikan bahwa untuk penurunan berat badan itu bukan sekedar supaya enak buat foto-foto bagus, kalau mau foto bagus gitu ya. Pengalaman saya sendiri itu sebenarnya ketika saya waktu itu sempat berat badan sampai 110 kilo itu, kalau naik turun tangga lututnya sakit. Nah, dari situlah saya akhirnya mulai harus sadar diri, harus nih di program penurunan berat badannya gitu. Dan ketika udah turun sampai 13 kilo tuh udah nggak ngerasa sakit lagi ketika naik turun tangga lututnya gitu. Dan memang sekarang lagi progres lagi, targetnya sih mau turun 10 kilo lagi gitu. Dan ya tentunya buat teman-teman di sini semuanya, produk-produk LWG bisa membantu dalam pengelolaan berat badan, penurunan berat badan. Ada hydrogen fountain, mesin generator air hidrogen, kemudian ada Cyano Slimming, juga ada klorofil gamma. Sekali lagi buat teman-teman yang belum join program WLC-nya di LWG, selesai dari Hydrogen Talk malam hari ini, silahkan langsung hubungi upline-nya, silahkan langsung hubungin yang mengundang, gitu kan. Langsung tanya, saya mau join WLC, gimana ceritanya, apa yang harus saya lakukan, produk apa yang harus saya beli, berapa banyaknya, gitu. Terus langsung bisa timbang, langsung bisa ukur. Tadi kan sempat ada ditampilin videonya Sisyok ya, kalau nggak salah, lagi nimbang-nimbang gitu kan. Nah, jadi teman-teman akan dibantu ditimbang, diukur, dan ukur itu juga diukur lingkarnya ya, karena yang namanya kita penurunan berat badan itu nggak selalu bicara tentang angka timbangan gitu, tetapi ukuran dari tubuh kita. Bisa jadi itu lemak kita berkurang dan diganti dengan otot. Mungkin angka timbangannya nggak turun banyak, tapi lingkar tubuhnya itu bisa turun banyak gitu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, buru-buru silahkan langsung hubungi upline-nya, langsung hubungi yang mengundang, langsung join deh program BLC malam ini juga bila perlu gitu ya. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin malam hari ini kita akan sampai di sini Hydrogen Talk kita, dan kita nanti akan ketemu lagi di Hydrogen Talk yang lain, atau program-program yang lain gitu. Oke, terima kasih semuanya malam hari ini sudah hadir bersama-sama. Terima kasih Dr. Andi, terima kasih Bu Linda, terima kasih Ibu Devi, terima kasih juga tadi ada Ci Feli dan Ci Syok yang sudah sharing pengalamannya menjalankan dan mengikuti program BLC dari LWG. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam semuanya, sehat-sehat selalu. Malam, thank Terima you, kasih. Sam. Thank you, Dok.